Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Setia Ohoyuf SPD dengan NIM 202582101. Mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 2 tahun 2025, Program Studi Sejarah di LPTK Universitas Flores. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Ngursid dengan materi kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar siang hari ini anak-anak? Masih semangat? Masih, Bu. Masih sehat? Masih. Kalau masih semangat, berarti Bu Guru minta dari kalian semua. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada siang hari ini, sebelumnya mari Ibu Guru minta kalian semua untuk kita berdoa. Berdoa ini mengawali kita dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Namun untuk tertibnya dalam kita punya kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, Ibu Guru minta dari salah satu kalian untuk membacakan doa untuk menertibkan kita pada di kelas ini ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum Ibu Guru lanjut pada materi yang Ibu akan sampaikan kepada kita pada siang hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengambil absennya untuk mengecek kehadiran kalian pada siang hari ini. Rizkika Ramadhani Reto, Salsabila Nadifa Renoran, Hadir, Bu. Sarah Apriliali, Hadir, Bu. Suryani Yako, Hadir, Bu. Siva Saukia Golam. Hadir, Bu. Untuk mengawali kita pada siang hari ini dengan materi kita, Ibu Guru akan mengajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu wajib, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Baik, kalau begitu, ayo kita menyanyi bersama-sama. Sekarang kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu atau siang ini ya, yaitu bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Topik A, kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu nomor 1, peserta didik mengenal sejarah kedatangan
kedatangan bangsa-bangsa asing atau Eropa ke Indonesia, baik tokoh maupun periodisasinya. Nomor 2, peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing atau Eropa ke Indonesia. Iya, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, Ibu Guru mau tanyakan, ya. Kira-kira kapan kemerdekaan Indonesia? Pada tanggal 17 Agustus 1945. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk saudara kita. Sekali lagi Ibu Guru mau tanyakan. Pertanyaan yang kedua ya. Bangsa-bangsa manakah yang menjajah bangsa Indonesia? Belanda. Semangat, ayo tepuk tangan yang meriah. Berarti Ibu Guru yakin bahwa materi yang akan Ibu Guru sampaikan pada siang hari ini tentunya kalian sudah bisa pahami tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, baik. Nah, tujuan pembelajaran kita atau materi yang hari ini Ibu Guru sampaikan yaitu tentang kedatangan bangsa asing ke Nusantara. Nah, sejarah kedatangan bangsa asing ke Nusantara berdasarkan cerita sejarah Indonesia, terdapat beberapa bangsa dari benua Eropa yang melakukan petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra. Ya. Kemudian pelayaran pertama dilakukan oleh bangsa Portugis yang berhasil menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Berikut, kemudian disusul oleh beberapa bangsa Eropa antara lain Spanyol, Inggris, dan Belanda. Yang tadi kita sebut kita punya negara yang pernah dijajah oleh bangsa Belanda atau bangsa Jepang. Kemudian kekuasaan Belanda di Indonesia, bangsa yang menguasai wilayah Indonesia paling lama yaitu bangsa Belanda. Nah, bangsa Belanda melakukan penjajahan selama hampir 350 tahun. Lama ya? Oke, berikut keberhasilan bangsa Belanda saat menjajah Indonesia. Nah, 1. Pembentukan VOC. Yang kedua, kultur stel atau taman paksa. 3. Politik etis atau yang disebut dengan politik balas budi. Sudah semua tak? Sudah, Bu. Terima kasih atas penyampaian materi yang Ibu Guru sampaikan pada siang hari ini, dan yang lebih jelas akan kita tayang lewat video yang akan kita nonton bersama. Oke, terima kasih. Kita lanjut pada video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo disimak Halo baik-baik ya. teman-teman, bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan membahas materi IPAS kelas 6 bab 2, yaitu cerita tentang Indonesia kita. Topik yang akan dibahas adalah topik A, yaitu
kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Materi ini sudah berdasarkan kurikulum Merdeka. Rempah-rempah Indonesia. Sejak zaman kuno, para pedagang dari negeri Cina, Arab, Parsi, Gujarat, dan lainnya banyak melakukan perdagangan dengan pedagang lokal dari Sumatera, Jawa, Maluku, dan kepulauan kecil di daerah Nusantara. Pedagang dari Nusantara terkenal dengan rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Barang tersebut sangat dibutuhkan oleh bangsa asing karena memiliki banyak kegunaan. Salah satu pusat perdagangan terbesar di Nusantara adalah daerah Malaka yang menjadi tempat pertemuan pedagang dari banyak bangsa. Bangsa-bangsa Eropa mengetahui bahwa Malaka menjadi pusat perdagangan di Asia, serta mulai melakukan penjelajahan ke pulau-pulau di Nusantara untuk mencari rempah-rempah dari daerahnya langsung. Bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Nusantara pada mulanya bersikap baik untuk mengambil simpati dari rakyat. Namun, pada akhirnya mereka melakukan penindasan dan kekerasan untuk keuntungan mereka sendiri. Kedatangan bangsa Portugis. Awal kedatangan bangsa Portugis adalah untuk perdagangan, tapi kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan dan daerah penghasil rempah-rempah. Kerajaan Malaka melakukan perlawanan akan tetapi dikalahkan dan dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511. Portugis menemukan wilayah Maluku dan menguasainya selama hampir 1 abad, tahun 1512 sampai tahun 1615. Kedatangan bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang setelah Portugis dengan tujuan yang sama, yaitu melakukan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Spanyol juga mempunyai tujuan lain yaitu gold, glory, dan gospel. Bangsa Spanyol datang ke kerajaan Tidore di wilayah timur Indonesia dan mendukungnya bersaing dengan kerajaan Ternate yang didukung bangsa Portugis. Rakyat Ternate dan Tidore akhirnya sadar dan merasa dirugikan. Akhirnya mereka melawan dan mengusir bangsa asing dari wilayahnya. Apa itu gold, glory, dan gospel yang menjadi slogan penjelajah bangsa Spanyol? Gold artinya memburu kekayaan mencari emas, perak, bahan tambang, dan rempah-rempah. Glory artinya memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Gospel artinya menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke daerah Banten pada tahun 1596 dan kemudian melakukan pelayaran lagi hingga ke daerah timur Indonesia yang merupakan penghasil rempah-rempah. Bangsa Belanda datang dengan tujuan berdagang, akan tetapi kemudian ingin menguasai perdagangan di daerah Banten. Terjadi perlawanan dari rakyat Banten terhadap Belanda. Kedatangan bangsa Inggris. Bangsa Eropa lainnya yang melakukan pelayaran ke Indonesia adalah Inggris dengan tujuan awal melakukan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Inggris kemudian ingin melakukan monopoli perdagangan dan melakukan penjajahan. Terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap bangsa Inggris. Kekuasaan Belanda di Indonesia. Pembentukan VOC. VOC singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, dibentuk pada tahun 1602 yang merupakan perusahaan dagang Hindia Timur dan berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. VOC memiliki beberapa kewenangan istimewa, yaitu 1. Melakukan penebangan tanaman rempah-rempah milik rakyat dan memberikan hukuman pada rakyat Indonesia apabila melanggar aturan monopoli VOC. 2. VOC mengeluarkan mata uang sendiri. 3. Membentuk dan memiliki angkatan perang sendiri. Kultur stelsel atau tanam paksa. VOC kemudian dibubarkan dan terjadi perlawanan dari rakyat Indonesia. Perang Jawa yang terjadi dari tahun 1825 sampai tahun 1830 yang dipimpin Pangeran Diponegoro menyebabkan Belanda mengalami kerugian. Untuk menutupi kerugian, pemerintah Belanda mengeluarkan aturan yang dinamakan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturannya adalah 1/5 tanah rakyat ditanami tanaman yang diwajibkan. Gagal panen harus ditanggung petani. Bagi yang tidak punya lahan pertanian,
petani harus bekerja lebih dari 65 hari. Tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia semakin menderita. Politik etis atau politik balas budi. Politik etis timbul karena pemikiran sebagian masyarakat Belanda bahwa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Belanda dianggap perlu memberikan peningkatan kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Politik etis digagas oleh Konrad Theodor van Deventer dan dijalankan pada tahun 1890 dengan melakukan 1. Memberikan pendidikan pada rakyat pribumi. 2. Membuat irigasi. 3. Transmigrasi atau perpindahan penduduk. Demikianlah materi pembahasan kita kali ini, dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe buat kalian yang sudah menyimak materi ini. Sampai ketemu di materi video lainnya di kanal ini. Iya, baik. Setelah adanya video tadi, maka kita simak bersama dengan video tadi. Untuk itu, Ibu Guru berikan kesempatan untuk kita semua untuk dibagi atas 4 kelompok, ya, untuk mengerjakan diskusi, ya, diskusi kelompok. Ya, jadi selesai dari diskusi ini akan kita jadi kelompok 1 yang kelompok Puan, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, kalau begitu berarti Ibu Guru bagikan LPKD, ya. Iya.
Ya, sudah semua? Sudah, Bu. Iya, iya, baik. Sebelum kita Ibu Guru panggilkan masing-masing kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kalian, maka terlebih dahulu kita tepuk tangan semangat dulu ya. Semoga di siang hari ini kita lebih semangat lagi dalam mendengar bersama masing-masing kelompok punya hasil presentasi yang akan di depan nanti. Oke. Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ada tepuk tangan yang meriah. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita panggil kelompok satu atau dipersilakan kelompok satu untuk ke depan dan membacakan hasil diskusi dari kelompok satu. Ya, kepada kelompok satu yang diperwakilkan, ayo silakan maju ke depan. Ayo deh, semangat, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempertahankan kedaulatan budaya dan identitas nasional serta untuk mengusir penjajah dari tanah air. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok satu, kembali ke tempat. Ya, baik. Kelompok dua siap-siap untuk maju ya. Ya, kita panggilkan kelompok dua untuk maju ke depan dan membacakan hasil atau mempresentasikan hasil kelompok atau diskusi. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Saudari Rizka. Bangsa dari mana saja yang datang ke Indonesia? 1. Portugis. 2. Spanyol. 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa tujuan bangsa asing datang ke Indonesia? Bangsa asing perlawanan ini bertujuan untuk mengusir penjajah dari tanah air. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masing-masing kelompok sudah berdiskusi atau sudah apresiasi tentang hasil kelompok masing-masing. Nah, dari hasil kelompok yang sudah sampaikan dari setiap kelompok tadi, maka di sini kita, Ibu Guru, bisa dapat simpulkan dalam materi kita pada siang hari ini, yaitu pertama yang dapat kita simpulkannya pada materi kita hari ini, yaitu yang pertama, bangsa-bangsa dari mana saja yang datang ke Indonesia. Yang kita dengar bersama tadi yaitu bangsa Portugis, dan Belanda. Ya, jadi ada 4 bangsa yang datang ke Indonesia. Yang kedua, apa tujuan bangsa asing datang ke Indonesia? Tujuan mereka di sini hanya untuk apa tuh? Ya, mencari dan ingin menguasai Indonesia atau yang ada di Nusantara. Iya. Kemudian dari materi yang kita belajar pada siang hari ini bisa dapat disimpulkan atau motivasi yang kita dapat ambil pada hari ini yang perlu Ibu Guru sampaikan ke kalian adalah sebagai siswa kita rajin ke